Ternyata teman-teman, Pendeta Esra Soru sampai selesai debat dengan Kainama, dia menyimpan satu peluru yang tidak dia keluarkan. Nah, jika Pendeta Esra Soru mengeluarkan peluru ini, maka habislah sudah Edi Prayitno dengan Kainama. Nah, saya yakin orang-orang yang memfitnah kekristenan dan juga Alkitab akan kapok berhadapan dengan Pendeta Esra Soru ini. Karena ketika dibongkar semua tipu-tipunya, reputasinya bisa anjlok. Nah, seperti apa itu? Mari kita saksikan. Nah, jadi setelah saya mikir kembali, itu memang ada penyesalan saya satu. Sebenarnya ada hal penting sekali yang saya lewatkan. Apa itu? Nah, itu pada saat yang terakhir itu ya, yang Edi Prayitno itu ya, yang dengan tidak tahu malunya datang bertanya soal Ibu Yesus ya, Maria Magdalena itu ya. Tapi bukan itu yang mau saya soroti. Dia kan datang dengan membawa surat An-Nisa ya, surat An-Nisa yang berisi perkataan atau penjelasan bahwa sebenarnya bukan Isa atau yang mereka anggap Yesus itu yang disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan, lalu Allah mengangkat Isa sehingga Isa tidak jadi disalibkan. Nah, dan inilah detik-detik ketika Edi Prayitno membawakan narasi mengatakan Yesus itu tidak disalib. An-Nisa 157, Yesus diserupakan itu ada di Injil. Nah, yang saya sesalkan itu apa? Mestinya begini. Pada waktu dia ngomong semacam itu, saya akan suruh dia untuk, Pak, tolong Bapak bacakan surat An-Nisa di sini. Nah, lalu dia akan bacakan kan. Nah, setelah dia baca, saya akan tanya, Pak, menurut surat An-Nisa Al-Quran Anda itu Yesus disalibkan atau tidak? Nah, dia baru habis baca, pasti dia akan bilang, ya, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, lalu tadi Pak Kainama itu berkata bahwa Yesus disalibkan, hanya tidak mati. Dan inilah detik-detik Kainama dalam debat itu mengatakan Yesus disalib tetapi tidak mati, sembuh diobati. Dan Pendeta Esra Soru mengkonfirmasi apakah benar Yesus itu disalib menurut Kainama, dan ia mengangguk. Kosong, kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat kawan. Medical treatment in the... Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Al-Quran An-Nisa yang benar atau Kainama yang benar? Kalau An-Nisa benar, maka semua omongan yang Kainama bahas dari awal bahwa Yesus tidak mati, semua omong kosong. Dan kalian semua di sini sedang mendengar satu penipuan dari Kainama yang melawan Al-Quranmu sendiri. Tapi kalau kalian setuju dengan Kainama, maka kalian harus terima bahwa Al-Quranmu salah. Pilih mana? Mestinya saya sodok begitu di leher dia, tapi saya sesalkan itu terlewatkan ya. Ya. Karena kalau tidak, itu skakmat yang tidak bisa bikin mereka bergerak. Ya, itu kiri kanan hancur. Ya, mau pilih Kainama benar, Al-Quran salah, ya itu menghantam mereka sendiri. Ya, dan menghantam seluruh Islam. Dan itu tidak mungkin mereka pilih. Tapi kalau mau memilih Al-Quran, maka mereka harus setuju bahwa Kainama omong tadi salah dan itu menyalahi ajaran Al-Quran sendiri. Ya, jadi itu sama seperti menyodorkan buah simalakama ke mulutnya mereka itu ya. Nah, tapi sayang sekali saya lewatkan bagian itu. Nah, itu salah satu yang saya sesalkan. Ada beberapa lagi ya, tapi ya itu yang paling saya sesalkan itu adalah ini. Ya, nah itu mungkin walaupun sudah selesai dan tidak, debatnya sudah selesai dan saya tidak jadi menyampaikan itu, tapi ini harus jadi bahan pikiran kalian orang Islam dan Kainama dan anak buahnya tolol-tolol semua itu, termasuk Edi Prayitno tuh. Kamu mikirlah Edi, ya. Kalau omonganmu benar, maka si Kainama pasti salah. Kalau Kainama yang benar, dengan ocehannya Al-Quranmu salah. Kau pilih Kainama atau pilih Al-Quran? Di sini ku perhadapkan kepada buah si malakama kawan. Ya. Nah,
Jadi memang dalam sudut pandang yang dibawa oleh Edi Prayitno bahwa Yesus itu diserupakan tidak jadi disalib, itu sejalan dengan kitab sucinya orang Muslim juga. Tetapi Kainama di dalam debat ini membawakan narasi bahwa Yesus itu disalib tetapi tidak mati. Dia diobati dengan obat 30 kg, lalu Yesus dalam narasi Kainama sembuh dari luka-lukanya. Pandangan bahwa Yesus tidak disalib muncul dalam beberapa tradisi, termasuk dalam beberapa interpretasi Islam yang merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ya 157 sampai 158 yang mengatakan bahwa Yesus tidak dibunuh atau disalibkan, melainkan diangkat ke surga. Nah, sebaliknya pandangan Kristen tradisional berdasarkan Injil mengatakan bahwa penyaliban dan kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen. Mereka menganggap bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah penebusan dosa manusia. Sementara itu, beberapa kelompok Gnostik juga memiliki pandangan bahwa penyaliban adalah ilusi atau bahwa seseorang menggantikan Yesus. Pandangan-pandangan ini menunjukkan keragaman pemahaman dalam tradisi agama.